Pemprov DKI Jakarta akan membuka kegiatan usaha di pasar mulai 15 Juni 2020 dengan sistem ganjil genap. Nantinya sistem ganjil genap juga akan kembali diberlakukan bagi kendaraan roda 2 dan roda 4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka kegiatan usaha di pasar mulai 15 Juni 2020. Mulai 15 Juni mendatang, pasar-pasar non-pangan boleh kembali beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat dibuka nanti, kapasitas pasar dan pusat belanja hanya boleh 50% dengan skema ganjil genap. Skema ini untuk mencegah penularan COVID-19 di tempat-tempat umum di tengah masa PSBB transisi. Sebagai contoh misalnya, pasar dibuka dengan kapasitas 50%. Artinya apa 50% kalau pasar itu? Artinya kios-kios, toko-toko di dalamnya dibuka berdasarkan harinya. Toko dengan nomor ganjil buka di tanggal ganjil, toko dengan nomor genap dibuka di tanggal genap. Operasionalnya pun akan diatur mulai jam 6 pagi hingga jam 2 siang, dengan pintu masuk dan keluar yang berbeda. Selain pengaturan ganjil genap di pasar, aturan ganjil genap kendaraan bermotor baik roda 2 dan 4 pun akan berlaku selama masa transisi. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB dalam masa transisi, pada pasal 18 kendaraan roda 2 dan 4 bernomor ganjil hanya bisa melintas di tanggal ganjil. Begitu juga sebaliknya. Pengaturan ganjil genap ini telah berlaku sejak 5 Juni kemarin, namun akan dievaluasi dalam setiap pelaksanaannya agar bisa dipastikan apakah berpengaruh atau tidak. Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah sistem ganjil genap mampu mengurangi penularan COVID-19 di tengah masa transisi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Zubairi Jurban. Selamat sore, Prof. Zubairi. Selamat sore. Dan kami juga masih berusaha untuk menghubungi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Saya ke Prof. Zubairi. Prof, mulai 15 Juni mendatang seluruh kegiatan usaha di pusat perbelanjaan, di pasar akan kembali normal. Apa saja protokol kesehatan yang harus dijalankan, yang harus diterapkan agar menghindari penyebaran virus corona? Jadi yang pertama azas kehati-hatian. Jadi walaupun mulai dilonggarkan harus tetap hati-hati, masih berisiko ada penularan. Kan itu dibuka tanggal berapa, Mbak? Nah, apakah berarti pada tanggal tersebut langsung penularannya berkurang? Tidak, tapi cenderung berkurang. Karena itu tetap harus sering cuci tangan, harus pakai masker dan jaga jarak. Dan selain itu juga hindari kerumunan. Itu tips terpenting pada waktu kita mau mulai melonggarkan PSBB. Apakah dengan membatasi begitu kapasitas pasar dan pusat perbelanjaan hanya boleh 50% dengan menerapkan sistem ganjil genap begitu, toko-toko yang bernomor ganjil buka di tanggal ganjil, toko yang bernomor genap buka di tanggal genap begitu. Apakah ini bisa begitu Prof membantu untuk mencegah gitu penularan virus corona? Ya, itu satu upaya, suatu usaha yang saya kira bagus sekali. Intinya tidak buru-buru membuka semuanya, namun hanya 50%. Jadi berarti paling tidak dari pengusahanya, dari yang pemilik toko itu yang datang hanya 50%. Kemudian yang masyarakat tentu akan berkurang, mungkin tidak 50%, tapi akan berkurang jumlah yang datang ke tempat tersebut. Jadi saya kira upaya yang bagus, karena tadi seperti saya bilang kita harus berhati-hati, tidak boleh buru-buru langsung buka PSBB. Prof, Anda melihat apakah kebijakan ini terukur dan betul-betul bisa diimplementasikan dengan situasi ekonomi yang sulit? Iya, kan situasi ekonomi kan negara ingin ekonomi rakyat, ekonomi nasionalnya ini segera aktif lagi, jangan sampai terpuruk. Nah, itu memang harus diambil jalan tengah, karena di pihak lain banyak orang juga tim kesehatan agak khawatir kalau dibuka mendadak nanti takut terjadi ledakan jumlah kasus atau terjadi gelombang kedua timbulnya banyak kasus. Karena itu harus berhati-hati.
Namun kalau hanya sekedar di mall, di pasar, di pertokoan, saya kira ya tidak cukup, juga harus misalnya juga di kantor, juga di jalanan, itu prinsip 50% ganjil genap itu juga harus diterapkan dengan tegas. Ya, faktor apa yang paling penting untuk dimaksimalkan kali ini dalam PSBB transisi? Kita lihat dengan jelas bahwa masa PSBB DKI Jakarta sebelumnya, tahap 1, tahap 2, ini juga masih banyak pelanggaran, Prof. Bahkan di pasar-pasar yang memang tidak seharusnya beroperasi, ini tetap dilanggar oleh baik itu para penjual maupun para pembeli. Iya, kemudian kan Presiden menginstruksikan kepada kepolisian dan tentara untuk ikut menjaga, mendisiplinkan dalam rangka new normal. Jadi tentu kita harapkan disiplin masyarakat ini juga diawasi, juga dijaga oleh kepolisian maupun siapapun yang bisa menjaga untuk agar tidak berkerumun. Jadi memang tidak bisa aturan disampaikan begitu saja tanpa peraturan pelaksanaan, tanpa didisiplinkan oleh petugas. Lalu dengan pembatasan kapasitas begitu di ruang-ruang publik hanya 50%, bagaimana dengan pengawasannya? Apakah Prof melihat ini akan mudah karena kalau di kendaraan bermotor mungkin ganjil genap tidak terlalu sulit begitu untuk diawasi, tinggal menaruh petugas di jalan-jalan protokol diterapkan ganjil genap. Bagaimana dengan di pasar dan juga pusat perbelanjaan? Iya, di pasar, di pusat perbelanjaan, prinsipnya jangan dicegah, dibubarkan kalau sudah ngumpul masyarakat. Jadi memang di pintu masuk, artinya dari pagi sekali sudah ada petugas yang mengontrol, mendisiplinkan nomor mana, benar nggak itu nomor tokonya yang boleh buka, nomor toko mana yang harus tutup, kemudian pengunjungnya juga kemudian harus disediakan di situ pengukur temperatur, setiap pengunjung harus diukur temperaturnya, kemudian juga dihitung berapa jumlah yang sudah terlanjur ada di dalam pertokoan ataupun di daerah pasar misalnya. Terima kasih atas pandangan Anda, Profesor Zubairi dari IDI sudah berbincang bersama kami.